Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Galih Purnama Putra dengan NIM 106200032. Saya dari Prodi S1 Kedokteran Gigi. Di sini saya akan menjelaskan tentang gigi incisif sentral, incisif lateral, dan caninus rahang atas. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran-gambaran dari aspek labial, aspek palatal, aspek insisal, dan dari aspek mesial serta aspek distal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gigi incisif sentral. Yang pertama yaitu dari aspek labial, kita dapat lihat bahwa di sini akan tampak garis lurus, yaitu ini merupakan gambaran dari mesial, dan yang membulat ini merupakan gambaran dari distal. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa simulum dari gigi incisif sentral ini akan lebih menonjol ke arah distal, serta akarnya itu juga akan menonjol ke arah distal. Yang kedua yaitu dari aspek lingual. Dari aspek lingual ini kita akan melihat palatal yang membentuk cekungan itu berbentuk huruf M, serta jika dilihat dari bentuknya ini hampir sama dengan labial, yaitu di sini terdapat mesial dan di sini terdapat distal. Dari aspek insisal, kita dapat lihat bahwa gigi incisif sentral ini memiliki outline yang berbentuk segitiga, serta simulumnya lebih menonjol ke arah distal. Yang selanjutnya yaitu dari aspek mesial. Dari aspek mesial ini, akar akan terlihat lebih melengkung ke arah labial daripada ke arah fasial, serta kekonkavan mahkotanya akan lebih dalam. Yang selanjutnya yaitu dari aspek distal. Dari aspek distal ini hampir sama dengan aspek mesial, yang membedakan hanyalah cervical line-nya itu lebih landai 2 mm dari gigi asli. Baik, yang selanjutnya yaitu gigi incisif lateral. Gigi incisif lateral ini memiliki ukuran yang lebih ramping daripada gigi incisif sentral. Yang pertama yaitu kita lihat dari aspek labial, hampir sama seperti gigi sentral, gigi incisif sentral, yaitu ini terdapat garis yang siku, ini merupakan mesial, dan yang agak membulat ini merupakan distal. Dari aspek akar, kita dapat melihat perbedaan dari gigi incisif sentral dan gigi incisif lateral. Untuk gigi incisif lateral ini pada garis mesial akar itu akan terlihat lurus, sedangkan pada garis akar distal itu terlihat lebih bergelombang. Baik, yang selanjutnya yaitu dari aspek palatal. Dari aspek palatal akan terlihat cekungan berbentuk huruf V karena cervicalnya lebih menyempit. Bagian insisal pada gigi miring ke distal terlihat lebih nyata. Selanjutnya yaitu dari aspek insisal. Dari aspek insisal, outline terlihat lebih oval, garis insisal lebih miring ke arah distal. Selanjutnya yaitu dari aspek mesial, pada gigi incisif lateral hampir sama dengan gigi incisif sentral. Yang membedakan hanya cervical line-nya menghadap ke insisal dengan kedalaman 3 mm pada gigi asli. Selanjutnya yaitu dari aspek distal. Dari aspek distal ini hampir sama dengan aspek mesial, yang membedakan hanya kedalaman cekungan dari cervicalnya, yaitu lebih landai daripada mesial. Baik, yang selanjutnya yaitu gambar gigi caninus rahang atas yang dimulai dari aspek labial. Terlihat distal lebih membulat dan titik kontak bagian distal lebih ke arah cervical daripada mesial. Dari aspek palatal, mahkota dari arah cervico-insisal ke arah mesial distal seperti tanda plus karena lebarnya hampir sama. Yang selanjutnya yaitu dari aspek insisal. Dari aspek insisal ini bagian labial dan bagian palatal lebih lebar daripada bagian mesio dan distal. Dan pada bagian
labial akan lebih mengarah ke bagian distal. Selanjutnya yaitu dari aspek mesial, terlihat bagian labialnya lebih cembung serta palatal terlihat singilum. Cervical line-nya lebih dalam, kurang lebih 2 mm. Dan selanjutnya yaitu aspek distal, hampir sama dengan aspek mesial, yang membedakan hanya bentuk cervical line yang lebih landai daripada bagian mesial.